Patrick Jane sedang berada di kamar CBI mengerjakan catatan Red John miliknya. Cho memberitahunya bahwa mereka memiliki sebuah kasus. Ia pergi dengan menaruh tusuk giginya di sela pintu kamarnya. Kemudian tim tiba di kota Percy. Tempat pemilik kota, Hollis Percy, ditemukan tewas diperkirakan 12 jam lalu atau jam 8 malam tadi di kantornya dengan dipukul di belakang kepalanya menggunakan gagang pistol. Menurut analisa Jane, Percy sedang minum-minum sendirian dan membiarkan pembunuhnya masuk karena mengenalnya. Berdebat sesuatu yang berakhir dengan kematian Hollis. How'd you know they argued? Well, he is dead. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah Hollis. Saat itu mereka bertemu dengan Emmett Koch, sheriff setempat yang tidak sempat ke TKP karena belakangan banyak peredaran sabu di kota kecil ini dan terjadi kebakaran di kabin-kabin kosong di hutan. If you need anything, just shout. Lalu masuk ke dalam, bertemu dengan Joanna Percy, istri Hollis, dan Ian Percy, putranya. Mereka memberitahu bahwa kota ini sedang sekarat karena masalah keuangan karena turis yang sedikit berkunjung dan Hollis harus menjual beberapa properti. Jane lalu meminta mereka untuk menulis nama orang yang mereka curigai. Mereka berdua menulis nama yang sama, Francisco Navarro, yang menjalankan pertunjukan Wild West atau pertunjukan koboi karena dia tidak ingin kota Percy dijual. Bisa menjadi motif terhadap Hollis yang ingin menjual kota ini. Francisco kemudian diinterogasi oleh Cho. Ia mengakui menganggap Hollis sebagai orang lemah karena menjual properti-properti di kota Percy. Tapi bukan berarti Francisco harus membunuhnya karena menganggap Hollis adalah teman semasa mudanya. Dia sendiri mempunyai alibi yaitu berada di bar bersama stafnya pada jam 8 malam. I would never do harm to my friend. But he wasn't your friend. No, he was. Teresa dan Jane kemudian yang mengunjungi bar tersebut. Tapi mula-mula kita akan melihat pertunjukan sulap singkat dari Jane. Di sana, seorang pesulap jalanan bernama Kevin sedang melakukan pertunjukannya. Jane lalu berpura-pura tahu trik Kevin, di mana emas kecil yang ada di salah satu 3 gelas yang membuat Kevin skeptis. Ternyata emas kecil itu tidak di gelas manapun. Kevin menebak Jane menyembunyikannya di saku, tapi tidak ada. Namun ia benar ketika tahu Jane mengambil dompetnya. Jane merasa dirinya sudah karatan dan hendak pergi. Kevin lalu meminta emasnya yang ternyata Jane taruh di saku salah satu pengunjung, dan itu membuat Kevin terkejut betapa cepat tangan Jane ketimbang dirinya. Sekarang lanjut ke bar. Di sana mereka berbicara dengan pelayan bar bernama Lily Soto yang mengkonfirmasi alibi Francisco. Jane melihat ada CCTV, tapi Lily mengatakan CCTV itu sudah tidak berfungsi. Probably not since disco. Pindah ke sisi Rigsby dan Cho yang menyelidiki kabin lab sabu yang terbakar. Rigsby segera mengidentifikasi kebakaran terbaru yang terjadi sebelum pembunuhan sebagai tindakan pembakaran yang disengaja. Terdapat gel penahan api yang membuat api tidak sampai ke hutan. So this wasn't an accident. No. Then what was it? Sementara tim sedang melakukan penyelidikan masing-masing, di CBI, beberapa orang menyamar sebagai teknisi AC untuk diam-diam masuk ke kamar Jane. Mereka memotret berkas-berkas Red John yang diselidiki Jane, tetapi mereka tidak sadar Jane sudah menaruh tanda jika ada yang masuk ke kamarnya. Perbuatan tersebut ternyata adalah perbuatan Robert Kirkland. Dia langsung memecat bawahannya itu demi mengurus foto-foto tersebut sendirian. Malam hari di tempat kabin yang sama, Rigsby dan Cho mendapati Sheriff Emmett membawa jerigen bensin, membuatnya dibawa untuk diinterogasi. Di CBI, Emmett mengaku bahwa kabin itu bukanlah lab sabu, tetapi rekayasanya dan sengaja ia bakar supaya bisa membeli properti tersebut dengan harga murah.
Namun dia menyangkal motifnya mengarah ke kematian Hollis. Hollis hanya orang kaya yang aneh bagi Emmett. 2 minggu lalu dia pernah dipanggil ke rumah Hollis untuk sebuah pertengkaran antara Hollis dan Joanna. Dan Hollis posisinya saat itu sedang mabuk. She was out of control. Shrieking. Joanna lalu diinterogasi Van Pelt. Dia mengakui bahwa Hollis kembali kecanduan sekitar sebulan sebelumnya. Entah atas alasan apa, tapi Joanna mengatakan Hollis tidak suka dengan perubahan. If you were married, you'd understand what I was talking about. Tim kemudian berdiskusi di mana mereka harus mencari tahu apa yang membuat Hollis minum-minum kembali sebulan terakhir. Jen menyelidiki sendiri dengan kembali ke bar di mana Ian juga di sana tapi langsung pergi. Jen lalu berbicara dengan Lily dan meyakinkan Lily bahwa ia dapat meramalkan apa yang akan dimakan Lily untuk sarapan keesokan harinya. Jen menulis sesuatu di selembar kertas, memasukkannya ke dalam amplop, dan memberikannya kepada Lily untuk disimpan hingga pagi berikutnya. Malam harinya di bar, Cho dan Jen menanyai Francisco tentang kebiasaan minum Hollis di bar. Jen berpikir penyebabnya adalah sesuatu tentang masa lalu Hollis. Jen kemudian memprovokasi Francisco untuk berkelahi dan Cho menangkapnya. Dalam interogasi Francisco, dia memberitahu Cho bahwa dia dan Hollis saat muda, Hollis pernah menghamili seorang gadis dan membayarnya untuk mengurus bayi tersebut. Saudara laki-laki gadis itu bernama Dominic Flores pernah memukuli Hollis dan baru saja dibebaskan dari penjara. Namun esoknya, Van Pelt mengatakan Dominic Flores memiliki alibi untuk waktu terjadinya pembunuhan karena berada di pameran kerja di Sacramento. Teresa memberitahu tim bahwa Jen ingin mereka bertemu dengannya di pertunjukan Wild West. Sementara itu, Jen telah memprovokasi Kevin sang pesulap untuk mengundurkan diri agar dia bisa tampil di pertunjukan Wild West menggantikannya. Tibalah di pertunjukan di mana Jen menjadi pembuka acara. Jen akan menebak apa yang pengunjung tulis di sebuah kertas sesuai dengan konteks yang akan diajukan Jen. Pertama-tama dia memanggil pasangan yang sedang berlibur dan akan menebak dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan pergi. Lily akan menjadi asisten Jen untuk membacakan kertas yang ditulis pasangan itu. Tebakan Jen benar bahwa pasangan itu tinggal di Albuquerque dan menuju ke Seattle. Albuquerque and Seattle. Pertunjukan tadi hanya pembuka. Jen lalu berbicara dengan Lily tentang amplop tebakan makanan apa yang dimakan Lily hari ini. Jen mengatakan kertas yang ditulisnya kemarin bukan tentang itu, melainkan tulisan siapa yang membunuh Hollis Percy dan Lily harus membacanya. Sementara Jen mengeluarkan amplop lainnya yang berisi motif pelaku membunuh Hollis. Lily lalu membaca amplopnya yang bertuliskan nama Ian Percy. Terjadilah perdebatan antara Ian yang menuduh Francisco menjebaknya. Tapi Jen tetap melanjutkan untuk membuka amplop yang berisi motif yang akan dibacakan Lily, atau Ian bisa langsung ikut ke CBI tanpa dibaca. Ian pun memilih untuk ikut ke CBI sebelum Lily membacakannya. Dan ketika Ian di bawah, Lily membuka amplop motif tersebut yang ternyata hanya kertas kosong. Pindahlah ke ruang interogasi. Jen membukanya dengan mengatakan Ian berpacaran dengan Lily. Ian pun bertanya bagaimana Jen tahu. Jen mengatakan ada satu hal yang menjabarkannya, yaitu kebiasaan. Ian dan Lily sama-sama memegang telinga ketika berpikir. Berbulan-bulan lalu, Hollis tampaknya mengetahui Ian berpacaran dengan Lily. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut dan sebulan terakhir, Hollis mulai mabuk-mabukan. Sampailah di malam pembunuhan, Ian memutuskan untuk menemui ayahnya. Sambil mabuk, Hollis mengatakan bahwa Lily adalah putri hasil perselingkuhannya yang secara tidak langsung Lily adalah saudari Ian. Ian yang baru tahu tentang perselingkuhan ayahnya ditambah fakta tentang Lily yang sulit ia terima. Hal itu membuat Ian memukul ayahnya dengan gagang pistol berkali-kali. Sampai sekarang, Ian belum mengatakan yang sebenarnya dengan Lily. Jen pun menyarankan untuk memberitahu Lily kebenarannya bagaimanapun.
Kasus pun selesai. When he was dying, he finally understood what he'd done to all of us. Dan scene penutup, Jen kembali ke kamar CBI-nya. Ia tersenyum melihat tusuk giginya yang jatuh. Secara bersamaan, di sisi Kirkland, dia sudah menyelesaikan reproduksi dinding penghubung Red John milik Patrick Jane.